Dan untuk kader Nasdem yang lain, mungkin publik tidak tahu ya, bahwa di dalam penugasan-penugasan politik dan penugasan-penugasan publik termasuk anggota DPR seluruh Indonesia, fakta integritas itu ditandatangani dan bunyinya tegas, dibacakan secara bersama-sama, bersedia diberhentikan, itu sudah dilakukan. Dibongkar Denny Siregar, bau busuk kian terendus. Saat Jaksa Agung masih dipegang kader Nasdem, akan dipergunakan Paloh sebagai alat politisasi hukum, koruptor akan dilindungi, parah. Ya padahal sebelumnya katanya kalau Joni Plate ini menjadi tersangka atau terbukti terlibat dalam kasus korupsi BTS, wah nanti ini kita pecat. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Denny Siregar pun membahas bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kerap pasang badan lantaran kasus yang menimpa sekjen dari partainya itu. Hal ini ditanggapi Denny Siregar dalam tayangan YouTube 2045 TV. Dalam tayangan itu, Denny Siregar mengingat soal kader PDIP yang juga pernah terseret kasus korupsi, tapi tidak ada pembelaan apapun dari Jokowi, seperti Surya Paloh saat sekjen partainya itu resmi dijadikan tersangka. Lanjut Denny Siregar, Jokowi punya keteguhan bahwa hukum itu tidak bisa dicampurkan dengan persoalan politik. Tapi Surya Paloh gak seperti Jokowi, dia terus mencoba mencampur adukan hukum dan politik. Lebih lanjut, Denny Siregar bahkan mengatakan ada kabar jika saat Kejagung di tangan kader Nasdem, hal itu malah dimanfaatkan Surya Paloh sebagai senjata untuk mengintimidasi kepala-kepala daerah dari berbagai partai. Kecurigaan ini pernah disampaikan oleh PDIP yang beberapa kadernya di daerah dikerjai Nasdem lewat politisasi hukum oleh Jaksa Agung yang kadernya Nasdem. Denny Siregar pun menegaskan bahwa Surya Paloh merasa telah dikerjai secara politik oleh Jokowi. Hal ini karena Nasdem mengusung sosok yang menjadi oposisi pemerintah yaitu Anies Baswedan. Dan kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. Willy Aditya bahkan dengan terang-terangan menuding bahwa yang menjadi presiden sekarang adalah petugas partai. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah dijadikannya tersangka Menkominfo Joni Plate adalah upaya Jokowi untuk menjatuhkan Nasdem karena mereka itu mengusung Anies Baswedan? Jujur saja ini pernyataan yang bego sekali yang dilemparkan oleh banyak kader Nasdem untuk membuktikan seseorang korupsi atau tidak, apalagi itu setingkat menteri, itu tidaklah mudah. Kejaksaan Agung pasti nggak gegabah seenaknya saja, karena itu bisa jadi bumerang untuk mereka. Untuk menjadikan seseorang tersangka korupsi dibutuhkanlah minimal 2 alat bukti yang kuat, berupa keterangan saksi dan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa memang terjadi korupsi. Dan sejak Kejagung sudah masuk ke dalam Kominfo, mereka sudah menemukan banyak bukti, juga saksi-saksi yang beberapa diantaranya bahkan sudah dijadikan tersangka. Jadi nggak sembarangan saja nangkap orang karena korupsi, hanya karena berbeda dukungan. Korupsi ya korupsi, nggak perlu dibela mati-matian. Lagian kalau pengen mempolitisasi hukum hanya karena partainya mendukung Anies, kenapa harus Nasdem yang disasar? Kenapa nggak langsung ke Anies Baswedannya saja? Toh dia punya kasus Formula E di KPK kan? Kalau misalnya Jokowi itu mau politisasi hukum, perintahkan saja KPK untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Gampang kan? Tapi kenapa Anies belum jadi tersangka? Karena kasus Formula E. Ya karena belum ada 2 alat bukti yang kuat. Sehingga kalau hanya karena politisasi hukum Anies harus jadi tersangka, itu malah berbahaya. Kalau Anies kemudian memperadilan KPK karena mereka nggak punya bukti kuat tapi sudah menjadikannya tersangka, itu malah jadi keuntungan untuk Anies. Karena dia dianggap dizolimi KPK. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies, Surya Paloh dan Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda?
Jadi insya Allah Pak Heru, saya komit dengan diskusi yang kita lakukan hampir sejam lebih. Bagaimana kita dalam 1,5 tahun ini, 2 tahun ini bisa terus mempercepat, bukan malah mencari perbedaan, tapi justru mempercepat agar ini bisa pelayanan bisa PJ Heru kembali diserang, kali ini oleh buzzer Anies piaraan Caplin, ditulis oleh Cahaya Wijaya, dikutip dari Sibor.com. Kalau Anies Baswedan penuh dengan pencitraan, Heru Budi Hartono ini antitesis dari Anies Baswedan. Jangan pernah takut dengan mereka. Percayalah pada saya, mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Andi Sinulinga adalah salah satu orang yang berusaha mengaburkan politik identitas. Beliau menganggap Ahok bapak politik identitas, padahal Ahok justru mengingatkan agar masyarakat tidak dibodohi politik identitas. Dalam pidato, Ahok memang menyebut ayat Al-Maidah, tapi bukan untuk menyerang lawan politiknya. Beda dengan Anies, yang menikmati ketika ayat Al-Maidah digunakan untuk mengancam agar jenazah mandi sendiri. Jadi pembaca bisa ya, bedakan yang mana politik identitas. Yang kedua, Andi Sinulinga adalah orang yang menyebut kalau Anies adalah gubernur yang paling berprestasi, bahkan juara. Bisa dibilang buzzer Anies ini tampaknya tidak pernah sekolah. DP 0%, sumber resapan, OKOC, membangun manusia bukan benda mati, naturalisasi adalah program unggulan Abud yang bisa dibilang gagal total. Bagaimana mungkin siswa yang mata pelajarannya banyak merah bisa menjadi juara? Ya, rumah DP 0% contohnya. Targetnya diturunkan 90% dari awal. Kalau berdasarkan skala nilai 1/10, maka nilainya paling mentok maksimal 1. Bagaimana mungkin siswa yang nilai matematikanya 1 bisa menjadi juara kelas? Itu contoh logikanya. Tapi yang menarik adalah beliau ini dari Partai Golkar. Kalau dari PKS dan Demokrat membela Anies dan menyerang pemerintah sih wajar. Tapi ini Golkar partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini loh. Yaps, memang Golkar terbiasa main dua kaki. Tapi anggota Golkar yang satu ini lebih ke kubu Caplin dibandingkan Golkar Airlangga. Bagaimanapun, pengaruh Caplin di Golkar masih tinggi. Demikian juga dengan Abu Rizal Bakri, walaupun Golkar saat ini 2019 gabung koalisi Jokowi, TV OON milik Bakri tetap condong ke Prabowo yang saat ini menjadi lawan Jokowi. Jadi bisa dibilang bahwa Andi Sinulinga ini adalah buzzer Anies yang merupakan hewan peliharaan Caplin. Mari kita bahas satu persatu serangan hewan peliharaan Caplin ini, lalu kita kuliti helai demi helai. Nggak apa-apa, anggap aja Ahok yang pimpin Jakarta 2 tahun ini, ujar Andi Sinulinga. Opini penulis pun menjawab, setelah menyalahkan Ahok sebagai biang politik identitas, kini Andi menyamakan PJ Gubernur Heru dengan Ahok. Tampaknya Andi ini belum bisa move on dari Ahok. Padahal, Ahok sudah jadi komisaris Pertamina dengan gaji besar, punya istri baru, punya anak lagi. Beda dengan hewan piaraan Caplin ini. Toh setelah itu pilkada lagi, kedaulatan rakyat pulih kembali, kita bisa pilih gubernur yang benar lagi, lanjut dia. Lalu opini penulis menjawab, kalau Anies dianggap menggambarkan kedaulatan rakyat karena dipilih langsung, maka PJ Heru lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena ditunjuk Jokowi yang dipilih rakyat Indonesia, bukan hanya lingkup DKI. Heru adalah perpanjangan tangan pemerintah yang sah dipilih rakyat, bukan perpanjangan tangan oposisi yang kalah, namun sakit hati tidak berkesudahan. Selama ini oposisi selalu menganggap hina pendukung pemerintah dengan sebutan pro-rezim. Mereka lupa orang yang disebut pro-rezim saat ini adalah para pendukung yang sama-sama bersaing dengan mereka agar jagoannya menang pada 2019. Kalau Kadrun yang menang, maka Kadrun yang akan jadi pro-rezim. Masalahnya Kadrun kan keok. Bagaimana mungkin para pendukung yang kalah, keok, dan hancur lebur bisa merasa lebih menggambarkan kedaulatan rakyat? Justru orang yang mereka sebut pro-rezim yang lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena pemerintah sekarang adalah orang yang mereka dukung dan dicoblos mayoritas rakyat. Sampai sini, sudah ketahuan kualitas logika Andi Sinulinga ini seperti apa ya? Tampaknya tidak perlu penulis teruskan dulu. Nanti, kalau hewan Caplin ini terus menggonggong, baru kita kuliti lagi helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Itulah kura-kura. Jadi, bagaimana menurut Anda?